جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Ana ucapkan kepada antum ayyuhal ikhwah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam kita sampaikan, kita ucapkan kepada suri tauladan kita, sebaik-baiknya ciptaan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sallallahu alaihi wasallam. keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh dan berjalan di atas ajaran yang telah beliau ajarkan. Taib ayyuhal ikhwah, untuk mempersingkat waktu, tentunya antum sudah lihat yang ada di depan layar antum, ya, layar HP atau layar laptop. Kita sudah memasuki ke al-wahdatu as-salisatu. Al-wahdah, bagian. As-salisatu, yang ketiga. As-sakanu, tempat tinggal. Ini juga menunjukkan bahwasanya saat ini kita sudah memasuki pekan ketiga. Ya, pekan pertama kita belajar tentang at-tahiyyatu wat-ta'aruf, salam dan perkenalan. Pekan kedua kita sudah belajar tentang al-usratu, keluarga. Nah, memasuki pekan ketiga ini, tidak terasa kita sudah memasuki judul baru, judul besar tentunya, yaitu as-sakanu. As-sakanu itu tempat tinggal. Tempat tinggal secara umum, ya, mau di hotel, mau di asrama, mau di rumah kontrakan, itu namanya as-sakan. Tempat secara umum, walaupun nanti ada perincian-perinciannya. Kalau rumah, madza naqulu fil arabiyyah, apa yang kita ucapkan dalam bahasa Arab rumah, misalnya kontrakan, hotel, apartemen, dan lain-lain, itu insya Allah Ta'ala kita akan sedikit berkenalan dengan beberapa macam tempat tinggal. Ini akan kita bahas insya Allah Ta'ala untuk 3 pertemuan ke depan. Dialog yang pertama, dialog yang kedua, dan dialog yang ketiga. Baik, sebelum mulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum ayyuhal ikhwah al-kiram, fa kaifa haluka ya al-ustadz Ismail? Bi khairin. Bikhair, alhamdulillah. Tamam, na'am. Kaifa halu usratika? Usrati Mhm. bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Wal ustadz Rizki, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair Ustaz. Alhamdulillah, jamil. Al-ustadz Tabib, kaifa hal? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah, tamam. Wal akhir al-ustadz J Zainuddin, anta bi khairin? Al-ustadz Zainuddin. Alhamdulillah, ana bikhair, Ustaz. Ah. Mantap. Alhamdulillah ana kadzalika bi khair, bi sihhatin wa afiyah, wal usratu kulluhum bi khair. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan ayyuhal ikhwah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Sekali lagi, seluruh kenikmatan itu tidak bisa kita hitung, makanya kita diwajibkan untuk selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Naam. Tayyib ayyuhal ikhwah. Naam, kita memasuki bagian ketiga, ya. Anak ulangi, kita sudah memasuki bagian ketiga dan ini merupakan pekan ketiga kita. Kita akan masuki sebuah materi besar yaitu tentang as-sakanu, yang kita terjemahkan tempat tinggal. Sekarang kita memasuki ke dialog yang pertama. Antum bisa lihat, ya. Al-hiwaru al-awwalu. Al-ardu. Sekali lagi, al-ardu maknahu terjemahannya tampilan. Kalau di sini lebih dekatnya ke pembahasan, ya, al-ardu, pembahasan. Al-hiwaru al-awwalu unzur wastami' wa'id. Nah, ana akan bacakan terlebih dahulu. Di sini akan kita dapati dialog antara Ahmad dengan Hassan, ya, Ahmad dengan Hassan. Yastami'u wa lahidhu. Nah, silakan didengarkan baik-baik. Ana akan bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu?
Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Na'am, askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La, askunu fi shaqqah. Ma raqamu shaqqatika? 5. Wa ma raqamu baitika? 9. Baik, ayo ikhwah, kemungkinan di antara antum ada yang bertanya kenapa kadang-kadang ana mensukunkan akhir, kadang-kadang juga menyempurnakan. Itu hanya untuk membiasakan saja ya. Jadi jangan sampai nanti antum berpikiran bahwa tidak diperbolehkan ketika membaca untuk disukunkan, boleh. Yang tidak boleh disukunkan itu ketika tulisan. Kalau tulisan tidak ada kaedah, ada sebuah kaedah yang cukup terkenal kata mereka, sukunkan maka engkau akan selamat. Ini hanya berlaku di ucapan ya atau bacaan. Tapi kalau untuk apa namanya tulisan, lah harus disempurnakan harokatnya. Nah, baik, sekali lagi ikhwan, ana akan ulangi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. هل تسكن في بيت؟ لا، عفوا، نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ikhwah kita dapati ada dialog antara Ahmad dengan Hasan. Kita akan mulai percakapan keduanya. Judul kita tentang as-sakan. Pasti isi dialognya tidak jauh-jauh tentang as-sakan, ya, tentang tempat tinggal. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di sini Ahmad bertanya kepada Hasan, Aina taskunu? Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Ya, aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Jadi kalau antum pengen bertanya kepada sesama teman, kamu tinggal di mana? Atau di mana kamu tinggal? Ya, atau di mana kamu bertempat tinggal? Nah, inilah bahasa Arabnya. Aina taskun? Ya, maka dijawablah oleh Hasan, askunu fi hayyil matar. Nah, askunu saya tinggal fi di hayy. Nah, hayy ini ikhwah, antum harus tahu, banyak orang yang mengartikan hayy ini kompleks. Apakah itu betul? Betul. Ya, salah satu maknanya adalah kompleks. Tapi hayy ini bisa juga kita artikan sekitar atau dekat dari titik-titik. Hayyil matar berarti dekat dari bandara. Al-matar artinya bandara. Ya, jadi terjemahannya di sini, askunu fi hayyil matar, saya tinggal di komplek bandara. Kalau komplek bandara kan berarti sekitar bandara kan? Makanya saya artinya juga bisa saya tinggal di sekitaran bandara atau dekat dari bandara. Ya, sebagai contoh lain, misalnya kalau di Jakarta Selatan itu ada pasar Minggu, ya pasar Minggu. Nah, ana tinggal dekat dari pasar Minggu atau sekitar pasar Minggu. Maka ana boleh mengatakan ana askunu fi hayyi pasar Minggu. Ya, kalau antum tinggalnya dekat dari bandara, antum bilang ana askunu fi hayyil matar. Ingat ya, matar bukan matar. Karena kalau matar artinya hujan, tapi kalau al-matar artinya bandara. Nah, jadi itu makna dari hayy. Ya, antum bisa menggunakannya untuk menunjukkan kompleks atau untuk menunjukkan sekitar atau dekat dari. Ya, fahim tuh insyaallah cara penggunaan hayy. Nah, kemudian Hasan nanya balik kepada Ahmad, wa aina taskunu anta? Ya, dan di mana engkau tinggal? Anta yang satu ini tidak perlu kita terjemahkan.
nanti jadi tidak jelas artinya. Maksudnya bukan tidak jelas, apa? Jadi agak ada yang kurang. Bayangkan kalau kita terjemahkan, dan di mana engkau tinggal engkau, atau dan di mana kamu tinggal kamu. Nah, di situ kayak ada kusut, kusut artinya ya. Jadi tidak perlu kita terjemahkan. Ini di dalam bahasa Arab hanya sebagai penegasan saja atau takkid ya, taukid atau takkid. Dan di mana engkau tinggal, maka dijawablah oleh Ahmad. Apa kata Ahmad? Askunu fi hayyil jami'ati. Ya, saya tinggal di hayyil jami'ati. Hayy komplek, sekitar atau dekat dari, al-jami'ati universitas atau kampus. Ya, jadi Ahmad ini dia tinggalnya dekat atau sekitar atau di komplek kampus. Nah, kemudian masing-masing sudah tahu nih tinggalnya di mana ya. Kalau si Hasan tinggalnya di kita terjemahkan kompleks saja untuk menyesuaikan dengan yang lain. Kalau Hasan ini tinggalnya di komplek bandara, kalau Ahmad tinggalnya di komplek kampus atau universitas. Kemudian mereka bertanya tentang sesuatu yang lebih detail lagi. Apa kata Hasan di sini? Hal taskunu fi baitin? Apakah engkau tinggal di rumah? Engkau Hasan, wahai Ahmad, engkau tinggal di universitas, di komplek universitas kan? Nah, apakah engkau tinggal di rumah atau di mana? Maka kata Ahmad, "Na'am, askunu fi baitin." Ya, iya, saya tinggal di rumah. Jadi al-bait itu rumah ya, dan ini insya Allah kita semua sudah tahu. Jadi rumah itu bisa di bahasa Arabnya bisa al-manzil, bisa juga al-bait. Nah, kemudian wahal taskunu fi baitin, dan apakah engkau tinggal di rumah? Kata Ahmad bertanya kepada Hasan. Apa jawaban Hasan? La, kata dia. Askunu fi syaqqatin. Saya tinggal di apartemen. Apartemen ikhwah. Bahasa Arabnya adalah syaqqatun. Nah, perhatikan di sini, Ana pengen memberi sedikit faedah. Mungkin sebagian daripada antum sudah tahu, sebagian yang lain juga mungkin dia tahu, cuman mungkin dia belum apa istilahnya, tidak terlalu ngeh untuk dalam masalah ini. Perhatikan, kalau pertanyaannya hal, perhatikan ya, kalau pertanyaannya hal, itu jawabannya ada dua saja. Yang pertama antum menggunakan na'am, yang kedua antum menggunakan la. Afwan, yang pertama antum menggunakan na'am, yang kedua antum menggunakan la. Ya, kalau antum menggunakan na'am, maka antum harus menguatkan pertanyaan tadi dalam bentuk pernyataan. Sebagai contoh pertanyaannya, hal taskunu fi baitin? Kalau kita na'am, maka kita menguatkan. Na'am, askunu fi baitin. Tapi kalau kita la, antum harus menyebutkan pernyataan yang benar. La askunu fi syaqqatin. Ya, jadi begitu cara menjawab ketika seseorang bertanya menggunakan hal, ya, menggunakan hal. Baik ikhwah, kalau seandainya suara Ana kurang jelas nanti disampaikan ya, karena saat ini alhamdulillah sedang turun hujan lebat, tentunya ini insyaallah taala shayban nafi'ah. Nah, baik. Masing-masing juga sudah tahu di mana tinggalnya. Ahmad tinggal di rumah dan Hasan tinggalnya di apartemen. Kemudian di sini Ahmad bertanya kepada Hasan, "Ma raqmu syaqqatika?" Perhatikan ini, dan ini penting. Ya, Anda sudah pernah sebelumnya menyinggung masalah ini depan antum semuanya. Ketika kita belajar bahasa Arab, kita jangan belajar terjemahan. Karena efeknya nanti atau akibatnya akan fatal. Sebagai contoh, sudah pernah singgung berapa kali ya? Sudah pernah singgung berapa kali? Ketika kita belajar bahasa Arab dari terjemahan, maka ketika kita ingin bertanya kepada orang, siapa namamu? Siapa? Kan man. Siapa? Man. Namamu ismuka. Maka kita bilang man ismuka. Siapa namamu? Dan ini salah. Ya, ini salah besar.
Karena man itu hanya digunakan untuk pertanyaan terhadap orang yang berakal. Sebagai contoh kita mau bertanya siapa yang ada di dalam rumah, maka kita bilang man fil baiti, ya, maka jawabannya pasti yang berakal. Tidak mungkin jawabannya kalau ada orang bilang fil baiti kitabun, di dalam rumah ada buku. Nah, ini tidak cocok, ya, karena pertanyaannya man. Pasti jawabannya yang berakal, ya, fil baiti abun, fil baiti Muhammadun, fil baiti Zaidun. Nah, begitu pula untuk ini, perhatikan ma raqmu syaqqatika. Ketika kita ingin bertanya tentang berapa nomor HP-mu, berapa nomor apartemenmu, berapa nomor rumahmu, kita jangan gunakan kam. Karena ini hal yang tidak diketahui di Arab. Walaupun terjemahannya berapa dalam bahasa Indonesia itu adalah kam, tetapi ketika kita ingin bertanya berapa umurmu, berapa nomor HP-mu, berapa nomor apartemenmu, kita gunakan ma, bukan kam, ikhwan. Ya, ini harus digarisbawahi. Usahakan ketika kita belajar bahasa Arab, kita meniru sebagaimana orang Arab berbicara, bukan dari terjemahan. Karena oke, terjemahan tidak kita katakan semuanya salah, tidak. Tapi rentan. Karena ada beberapa ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai, ya, ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai. Termasuk yang ini. Ma raqamu syaqqatika, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya berapa nomor apartemenmu, ya, bukan apa nomor apartemenmu, tapi berapa nomor apartemenmu. Kalau antum pengen nanya berapa nomor HP-mu, antum bisa bilang ma raqmu. HP bahasa Arabnya jawwalun. Jawwalun. Ma raqmu jawwalika. Ma raqmu jawwalika. Atau kalau kita mau nanya berapa umurmu, maka bahasa Arabnya apa? Apakah kam umruk? La, bukan kam umruk, tapi ma umuruka. Ya, ma umruka. Nah, begitu ikhwan. Ma raqmu syaqqatika, kata Ahmad, maka kata Hasan khamsah. Insyaallah khamsah kita sudah paham, ya. 5. Kemudian Hasan nanya balik kepada Ahmad, wa ma raqmu baitika, dan berapa nomor rumahmu? Maka dijawablah oleh Ahmad 9. Nah, itu saja ikhwan yang bisa Anda sampaikan di sesi pembahasan ini. Kalau ada hal atau dua hal atau banyak hal yang belum antum paham, silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Silakan ikhwan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi bacaan. Nah, silakan. Ya Ustaz, Nah, untuk apa namanya di teks itu seperti menanyakan nama, itu berarti lebih pasnya tetap pakai ma ya Ustaz. nah, Masmuk, masmuk, masmuk. Dan justru masmuk. sahih. Dan justru kalau kita bilang man ismuka, ini salah. Salah. Nah, nanti untuk membedakan mana yang menggunakan man dengan ma, dengan yang seperti kam dengan ma itu, karena ketika menanyakan jam itu teks-teks itu pakainya kan kam sa'atul an gitu ya. Nah, itu untuk membedakan itu kita hal-hal yang kaitan dengan apa ketika kita pakai ma atau kam atau man atau ma tadi. Nah, ahsan. Jadi begini ya Ustaz Ismail, untuk membedakan hal-hal seperti ini, bentar ya, mute dulu. Nah, untuk membedakan hal-hal seperti ini, itu kita dapati biasanya ketika kita belajar tentang huruf-huruf istifham. Huruf-huruf istifham itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Biasanya ketika kita belajar tentang huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya, itu akan ada perinciannya. Akan ada perinciannya, ma untuk apa,
man untuk apa, mata untuk apa, kemudian kam untuk apa, itu ada perinciannya. Nah, terus kapan kita tahu pemakaian ma, kapan kita tahu pemakaian man? Kembali lagi ke pernyataan anak tadi, ada perinciannya. Tetapi untuk sekedar pengetahuan, ya simpel saja. Kalau ma ini digunakan bertanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Sebagai contoh nama tidak berakal. Emang nama ada akalnya? Lah, tidak ada akalnya nama. Nama tidak berakal. Makanya kita menggunakan ma. Tapi kalau kita bertanya untuk sesuatu yang berakal, maka kita gunakan man. Baik, itu yang ma dengan man. Sekarang bagaimana cara kita membedakan ma atau kam, ya, kam as-sa'ah, mas-sa'ah. Pertama-tama, kembali juga ke pernyataan anak ketika penjelasan tadi. Kita harus berbicara sebagaimana orang Arab berbicara. Nah, dan di sini terkadang kam itu juga bisa menempati ma. Namun, kalau kita melihat buku-buku bahasa Arab, ya buku-buku bahasa Arab yang bukan karangan Indo ya, karena biasanya karangan Indo, Anda tidak menyalahkan. Itu juga benar insya Allah Ta'ala. Ya. Hanya saja lebih selamatnya ketika kita ingin berbicara bahasa Arab yang benar, usahakan untuk karangannya karangan orang Arab asli. Dalam artian kita berbicara sebagaimana mereka berbicara. Anda juga mendapati beberapa, kam ini digunakan untuk menanyakan kamisah. Kamisah. Kalau kita bertanya kamisah, untuk mengatakan, untuk maksudnya untuk nanya jam berapa, ini kurang tepat. Kamisah. Untuk apa? Menanyakan jam berapa. Ya. Tapi kalau antum mau bertanya tentang harga jam tersebut, itu mungkin. Antum bilang kamisah atau bikamisah, mungkin, ya. Tetapi kalau antum ingin bertanya jam berapa, antum bilang masa atau ayu sa'ah, gunakan ayu atau ma untuk menanyakan jam berapa. Tapi kalau untuk bertanya jam berapa menggunakan kam, wallahu a'lam ya, hasba ma'rifati, sesuai pengetahuan anak, ini kurang tepat. Karena setelah kam itu ada tamyiz. Tamyiz itu istilahnya untuk penjelas dari kam. Bayangkan sebagai contoh ini ya, kita bermain logika sedikit. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada seseorang datang kepada kita, dia langsung bilang dan bertanya seperti ini, berapa? Kita akan bingung. Ini orang maksudnya nanya apa? Berapa apa? Nah, ketika dia nanya, berapa pena yang ada pada kamu? Nah, berarti kita paham. Makanya setelah kam itu lebih identiknya. Ya, biasanya isimnya itu berupa mansub. Salah satu tanda mansub itu adalah fathah. Sebagai contoh kita mau bertanya berapa santri yang ada di dalam kelas. Kita bilang kam taliban fil fasli, atau berapa pena, kam qalaman. Ya. Intinya seperti ini Ustaz Ismail. Untuk simpelnya, ketika kita ingin belajar ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab, usahakan kita mengucapkan sebagaimana orang Arab asli mengucapkan. Ya, Ana sekali lagi ikhwan, tidak menyalahkan belajar dari terjemahan, tidak sama sekali, tapi untuk lebih kehati-hatian, ya, untuk lebih selamat kita belajar sebagaimana orang Arab belajar. Kita mengucapkan sebagaimana orang Arab mengucapkan. Ya, insya Allah itu lebih selamat ketimbang kita belajar terjemahan. Nah, begitu ya Ustadz Ismail. Syukur. Baik, ada lagi ikhwan? Baik, wadih ya. Tidak ada pertanyaan, Mas. Berarti ini sudah paham, jelas insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada, seperti biasa kita masuk langsung saja ke sesi bacaan. Ana pengen dari yang paling bawah di sini siapa? Al-Ustadz Rizki. Al-Ustadz Rizki akan sebagai Ahmad dan Al-Ustadz Muhammad Darru sebagai Hasan. Al-Ustadz Muhammad Darru mewujud? Nah, Ustaz.
Nah, طيب. tafadhal, silahkan. Assalamualaikum. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. Askunu, bisa diulangi? أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في البيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ Apa ini? ما رقم شقة؟ 5. Nah, وما رقم بيتك؟ 9. Jamil. Gantian, silakan. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في الشقة. Nah, نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في الشقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. ahsan. سهيل. Kenapa? enggak ada. Nah, sahih, tis'ah. Sahih. 9. Nah, baik, barakallahu fikuma. Selanjutnya, ana pengen al-Ustazu J. Zainuddin dan Hadir Ustaz. Al-Ustazu Ismail. Tafadhal. Al-Ustazu J. Zainuddin sebagai Ahmad, Al-Ustazu Ismail sebagai Hasan. Silakan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La askunu fi shaqqah. Ma raqmu saqqatika? 5. Wa ma raqmu baitik? Baitika? 9. Ahsan. Gantian. 9. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Wa hal taskunu fi baitin? Naam askunu fi baitin. Wal taskunu fi baitin? La, askunu fi saqqatin. Ma raqmu saqqatika? 5. Wa ma raqmu baitika? 9. baik, jamil. Barakallahu fikuma. Qira'atun jayyidatun. Nah, wa wadihatun. Jamil. Selanjutnya Al-Ustazu Makkah. Hadir. Nah, silakan Al-Ustazu Makkah, antum sebagai Ahmad dan ana akan menemani antum sebagai Hasan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi shaqqah. Ma raqmu syaqwatika? 5. Wa ma raqmu baitika? 9. Ahsan. Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta?
Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi syaqatin? Hal taskunu? Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, taskunu fi syaqatin. Ma raqmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Baik. Barakallahu fikum jami'an ayuhal ikhwah. Sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, baik, Masya Allah ya. Berarti ini sudah jelas, Alhamdulillah. Nah, berarti kita masuk ikhwah ke halaman selanjutnya. Seperti biasa, setelah dialog, kita sudah disambut oleh al-mufradat. Ya, al-mufradat, kosakata, al-arbu, pembahasan, unzur, wastami, wa'a'id. Nah, di sini pertama kita ada baitun. Baitun. Insya Allah jelas ya. Baitun. Nah, kemudian kita ada syaqqatun. Syaqqatun. Nah, syaqqah apartemen. Nah, di sini Anda pengen sedikit cerita. Jadi ketika masih kuliah dulu, ada dosen yang dia baru datang dari salah satu daerah. Dia dari Saudi, cuman Anda lupa waktu itu beliau dari daerah mana di Saudi. Kemudian kami bertanya, biasalah mahasiswa kan pengen dekat dengan dosen, bertanya dulu, Aina taskunu ya syekhana? Di mana engkau tinggal wahai syekh kami? Apa kata dia? Ana askunu fi syuqqah. Dia bilangnya apa? Afwan, bukan syuqqah, syiqqah. Ana askunu fi syiqqah kata dia. Syiqqah, pakai shinnya pakai kasrah. Syiqqah. Kami bingung kan apa arti syiqqah ini? Langsung kata kami, ma makna syiqqah? Kemudian dia bilang lagi, kalian tidak tahu apa syiqqah kata dia, sedangkan kalian sudah bertahun-tahun belajar di sini, syiqqah tidak tahu. Kami tidak tahu apa itu syiqqah. Langsung dia nunjuk tangannya ke arah apartemen. Dia bilang, tilka asyiqqatu. Itu syiqqah. Langsung kami secara serempak bilang, oh syaqqah kata kami. Kemudian dia bilang seperti ini, la kata dia. Filah jatina di dialek kami sering menyebutnya syiqqah. Naam, kami balas, tapi kami belajarnya syaqqah sih. Jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan. Ada beberapa dialek di Arab itu yang mereka bilangnya syiqqah, ya bukan syaqqah. Wallahu alam kenapa bisa berubah? Itu di luar pengetahuan ana ya. Tapi ada orang Arab yang mereka bilangnya itu syiqqah, bukan syaqqah. Nah, baik, syaqqatun ya apartemen, kemudian raqmun, ya tanda panah ya, bukan lihat pintunya. Karena kalau pintu bahasa Arabnya babun. Nah, ada raqmun. Kemudian hayyun. Nah, hayyun. Ini contoh dari hayyun. Ya, salah satu contoh dari hayyun. Dia milik komplek, milik gang juga. Ya. Tapi jangan tertipu, gang bahasa Arabnya bukan hayyun. Ya, bukan hayyun. Anda juga lupa. Qadarullah Anda lupa bahasa Arabnya gang itu apa. Tapi yang jelas bukan hayyun. Nah, baik, kemudian ada yaskunu. Ya, yaskunu. Ini berasal dari kata sakana untuk fi'il mudhari. Nah, dan yaskunu untuk fi'il mudhari. Yaskunu. Nah, bertempat tinggal. Kemudian ada la. Nah, la paham insyaallah ya. Al-matar. To-nya sesudah to ada alif. Karena kalau tidak ada alif artinya hujan. Al-mataru. Nah, kemudian ada al-jami'atu. Al-jami'atu, universitas atau kampus. Nah, daripada pertanyaan ikhwan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nanti, tafadhal. Alhamdulillah, berarti jelas ya.
Nah, ana harap mufradat yang kira-kira baru ikhwah itu dimurojaah lagi, diingat-ingat lagi ya sebagai penambahan wawasan kosakata kita. Berarti kita langsung masuk saja ke halaman selanjutnya. Sebentar, apa ini? Baik, sudah kembali. Sekarang kita masuk ke halaman atau pembahasan selanjutnya. Di sini kita ada tadrib, latihan sil bainal kalimati was surati al munasibati. Hubungkan antara al-kalimah. Al-kalimah di dalam bahasa Arab artinya kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, hubungkanlah antara kata dan gambar as-surah. Sudah kita ambil kemarin ya, as-surah, gambar. Al-munasibati, yang cocok atau yang sesuai. Kita hubungkan antara gambar dan kata yang sesuai. Baik, ini akan Anda bagikan terlebih dahulu menjadi 4 bagian gambar. Hadhihi surah al-ula, gambar yang pertama. Hadhihi surah as-saniyah, gambar yang kedua. Hadhihi as-surah as-salisah, gambar yang ketiga. Wa hadhihi as-surah ar-rabi'ah, gambar yang keempat. Nah, jadi ketika Anda tunjuk gambarnya, antum langsung bilang ya, ini apa nama gambarnya atau kalimat atau kata yang cocok untuk gambar ini apa. Nah, baik, Anda akan mulai dari Al-Ustaz Ismail karena beliau paling atas di sini. Al-Ustaz Ismail mewujud? Hadir. Jamil. Al-Ustaz Ismail, hadhihi surah Surah gambar apa? gambar apa? Apartemen, syaqqah. Apartemen syaqqah? La yujad syaqqah. Tidak ada syaqqah di situ. Oh, hayyin. Naam. Ma makna Oh, hayy? hayyin. Sekitar. Sekitar atau Kompleks. kompleks. Naam. Jamil ahsan. Berarti kalau ini Bait. naam, ini insya Allah tidak ada keraguan ya. Baitun langsung. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Al-Ustaz J Zainuddin. Wujud Ustaz J Zainuddin. Hadir Ustaz. Naam. Gambar yang Anda tunjuk ini gambar apa? Saqqah. Syaqqah. Jamil. Wa hadhihi surah. Yang ini Raqmu. Raqmun. Nah, ini sebenarnya kurang cocok ya gambar ini untuk Yang cocok, iya. nah, bagusnya ini ghurfatun atau apa gitu. Nah, baik selanjutnya barakallahu fiik ya Ustaz J Zainuddin. Selanjutnya ikhwan Al-Ustaz Makkah wujud ada? Hadir. Nah, hadhihi surah gambar ini La. la طبعا. وهذا Al-Matar. Al-Matar. Nah, tentu latihannya mudah banget itu. Selanjutnya Al-Ustaz Muhammad Darru wujud. موجود أستاذ. Nah, hadhihi surah جامعة. Al-Jamiah. وهذه السورة يسكن. 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 ما معنى يسكن؟ tempat tinggal. Hah? Tinggal. Nah, bertempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, bertempat tinggal. Adapun tempat untuk tinggal itu kita namakan apa? Taskunu. Bukan. Kalau tempat Maskan. Nah, al-maskanu atau as-sakanu. Dua-duanya bisa ya. Al-maskanu atau as-sakanu. Baik, ayyuhal ikhwah, itu saja yang bisa kita ambil dari dialog yang pertama ini ya. Tentunya Anda harap kosakata-kosakata yang menurut antum baru untuk antum silahkan dimurojaah lagi ya. Seperti misalnya kata-kata hai ya, hai sekali lagi sebagaimana tadi sudah diterjemahkan oleh Ustaz Ismail, artinya itu bisa kompleks, sekitaran atau dekat dari, antum bisa menggunakannya ya. Kemudian ya kita bertanya tentang berapa nomor HP, kemudian berapa nomor sekian ya, atau bahkan berapa umur, kita gunakan kata-kata
ma, ya, ma umruk. Nah, adapun selain itu, insya Allah Taala kosakatanya tidak berat ya. Atau mungkin di sini ada askunu, taskunu. Ini berasal dari kata sakana yaskunu, artinya bertempat tinggal. Sakana yaskunu, ana askunu, anta taskunu, huwa yaskunu, nahnu kita naskunu. Ya, dia ada kata kerjanya sakana yaskunu. Kemudian syaqqah. Syaqqah apartemen sudah tahu ya. Kalau bait insya Allah anak yakin semuanya sudah pada tahu kalau al-baitu. Adapun selain itu alhamdulillah insya Allah antum sudah pada tahu. Nah, ini silahkan dipakai nanti ya, disimpan, dimurojaah lagi agar tamat dari jilid 1A ini. Ini belum terlambat ikhwan, sangat-sangat belum terlambat. Antum bisa ini saran dari Ana ya, agar lebih maksimal pembelajarannya, apalagi kalau hanya mengandalkan 3 kali dalam sepekan. Kalau lebih maksimalnya, Ana sarankan antum mempunyai kitab catatan sendiri, buku catatan, yang mana di buku catatan ini antum mencatat, di situ ada faedah, di situ juga antum mencatat kosakata yang memang baru untuk antum, itu sangat luar biasa bila antum rutin dan istiqomah untuk mencatatnya. Semoga dengan catatan itu ikhwan, antum bisa mengingat ya, bisa murojaah lebih mudah hal-hal yang baru ya. Al-Imam Syafi'i, beliau terkenal dengan kecerdasannya. Ini sekedar nasihat untuk kita semua. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Ya, bahkan disebutkan di sebuah riwayat, beliau kalau lagi baca buku itu berusaha untuk tidak melihat ke halaman yang belum dibaca. Mengapa? Karena kalau sekali lihat pun sudah tahu, sudah hafal bahkan. Ya, dengan kecerdasan beliau seperti itu, beliau apa? Mewasiatkan kepada kita, beliau memberi nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Ya, dan tulisan itu adalah ibarat tali ikatan. Maka kata Imam Syafi'i, ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan atau tali ikatan yang kuat. Maksudnya apa? Kita tulis ilmu dengan catatan. Karena bagaimanapun cerdas kita ikhwan, pasti suatu saat akan lupa. Tapi kalau catat, insya Allah, walaupun masih lupa juga, itu pasti. Walaupun ketika kita lupa, kita masih bisa membuka catatan kita tadi. Tapi bayangkan kalau kita hanya mengandalkan ingatan, sudahlah hanya mengandalkan ingatan, lupa lagi nanti, tidak tahu mau kembali kemana. Ya, maka catatan itu adalah salah satu tempat kita kembali ketika kita lupa. Nah, baik ayuhal ikhwan, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Lebih kurangnya Anda minta maaf ya. Kita masih ada sisa waktu di sini. Silakan, Anda akan buka sesi tanya lagi kalau antum ada pertanyaan. Kalau enggak ya kita akhiri saja. Nah, baik, silakan ikhwan, ada pertanyaan. Siapa baru masuk ini? Al-Ustaz Rizal, Masya Allah. Kaifa haluka? Baik ya. Nah, silakan ikhwan, ada pertanyaan? Tafadhal. Alhamdulillah Ustaz, khair. Alhamdulillah, tamam. Nah, Tadi hujan deras, karena tak dapat gabung. nah, min aina? Karena mustashfa, di rumah sakit Ustaz, Oh, enggak, maksud Anda antum dari daerah mana? di Natuna, Di? Kepri. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang masih hujan? Sekarang sudah tinggal gerimis. Ah, Jadi gerimis. dari jam 10 hujan lebat, Kalau kami di berkali-kali sini, mati hidup lampunya. oh masih ini masih mati hidup lampunya. Ya, hidup. Jazakallahu amrak. Semoga Allah mudahkan. Hmm. Nah, ada pertanyaan ikhwan, silahkan. Masya Allah, enggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau enggak ada, berarti tinggal di murojaah lagi. Ya, sekali lagi mungkin antum akan bosan dengan kata-kata murojaah, tetapi ini berdasarkan pengalaman ikhwan, pengalaman pribadi. Silakan di murojaah. Ya, khawatirnya nanti kita belajar berbulan-bulan, tidak tahu apa yang telah kita pelajari. Tentu ini merupakan sebuah kerugian waktu, juga kerugian apa? Duit tentunya. Nah, makanya harus ya apa yang kita korbankan itu harus ada hasilnya. Bismillah insya Allah kalau ada istiqomah insya Allah ada hasilnya, insya Allah. Nah,
Baik, bila ada lagi pertanyaan maka ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ana ucapkan jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.